Sebenarnya menurut saya sekarang terus bekerja. Roh Kudus tidak pernah berhenti dan Tuhan tetap bekerja. Tetapi saya percaya ada satu masa dan saya sedang menunggu itu. Dan masa itu kapan datang? Sesuai dengan Alkitab berkata, kalau cawan doa itu penuh. Saudara, hari itu saya pernah melihat di surga. Saudara, di surga itu di mana-mana ada sebuah cawan setiap kali. Dan saudara, setiap kali kita berdoa itu ada cawan, saudara, di depan kita. Saudara, yang cawan yang satu adalah kita bisa isi dengan cawan doa, iman, percaya, apapun itu akan terus naik. Dan begitu itu meluap, langsung jawaban itu datang. Tetapi ada satu lagi cawan. Dan cawan ini adalah cawan kejahatan, kemarahan, mungkin berontak, kemudian cawan dosa-dosa kita. Dan kalau ini yang meluap, ujungnya terpaksa Tuhan membiarkan iblis meminta dan melakukan seperti yang dia mau. Itulah persoalannya. Dan banyak anak Tuhan tidak mengisi cawan. Karena itu kita tidak bisa berkata kapan. Yang perlu adalah ayo isi cawan dengan doa. Mari berteriak minta lawatan, berdeklarasi. Mari turun ke jalan-jalan, berkati banyak orang. Mari benar-benar ambil waktu doa dan penyembahan. Maka segera cawan itu akan penuh. Dan kita akan lihat sesuatu yang ajaib. Pastilah kalau nggak ada rasa bersalah malah bahaya. Ya, karena berarti dia tidak bisa bertobat, ya, berarti dia belum bertobat, dia belum menyesal. Saudara, cuma rasa bersalah itu bahaya, saudara. Jadi yang gini ya, pada waktu kamu berdosa, pertama Roh Kudus akan menyadarkan kita. Dan pada waktu Roh Kudus menyadarkan kita, biasanya kita menyesal. Tapi habis menyesal itu belum cukup. Yang kedua harus ada remorse. Remorse itu rasa sakit yang dalam. Bahwa saya tahu ini tidak boleh saya lakukan lagi. Bahwa ini merugikan saya, merugikan Tuhan, merugikan orang-orang di sekeliling saya. Nah, dari remorse inilah kita akan masuk dalam pertobatan. Kita berbalik, kata bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau dulunya nonton film-film yang jorok, sekarang kita nonton khotbah. Kalau dulunya malas, sekarang rajin. Kalau dulunya mengutuk, sekarang memberkati. Harus berbalik 180 derajat. Nah, kalau engkau sudah berbalik dan kamu sudah menghadap Tuhan, kamu sudah meminta pengampunan, kamu sudah melakukan yang benar dan kamu masih merasa bersalah, tergantung. Bisa jadi itu karena tuduhan iblis. Karena iblis adalah si pendakwa yang terus menuduh kita siang dan malam. Tetapi bisa juga ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Misalnya kita menipu. Ya, pada waktu kita menipu atau mencuri uang dan kita sudah mengampuni, kita sudah minta ampun maksudnya. Kita kemudian juga sudah bertobat. Tapi masih ada rasa bersalah. Mungkin Tuhan bilang kembaliin uangnya. Cicil. Ya, dan pada waktu dia mencicil, nah itu dia merasa lega. Ya, saya pernah mengalami ada orang dalam hidupnya itu terus rugi. Sampai berkali-kali, setiap kali kerja berhasil tiba-tiba bangkrut. Bekerja berhasil tiba-tiba bangkrut. Nah, pada waktu saya tanya, dia bilang dia memang pernah menipu. Dia pernah menggelapkan uang sekian juta dan dia lari. Dan dia tidak pernah menyelesaikan itu. Ada rasa bersalah tapi dia abaikan. Jadi belum tentu rasa bersalah semua dari iblis ya. Kadang-kadang kita jago mengabaikan. Ya, dan saya bilang gak bisa. Berapapun kamu yang punya, coba kasih ke mereka. Kembalikan dan setidaknya buatlah pengakuan. Kalau kalian tidak berani menghadapi, kamu tidak berani menghadapi, tulis surat. Buatlah pengakuan. Saudara, dan dia melakukan itu. Dan begitu dia melakukan itu, yang ajaib bosnya membalas dengan berkata bahwa dia mengampuni. Ya. Dan sejak hari itu hidupnya berubah. Hidupnya tidak lagi di bawah kutuk. Hidupnya menjadi orang yang diberkati. Jadi seringkali ada rasa bersalah. Itu mungkin alarm juga dari Tuhan untuk kita menyelesaikan.
Saudara, di dalam Kejadian 5 dikatakan Henoh itu bergaul dengan Tuhan. Sehingga dia menjadi begitu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kamu mau dekat sama Tuhan, salah satu-satunya adalah bergaul dengan Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan mulai dengan cara yang gampang. Kalau kalian mau pagi nih, jalan sendiri naik motor atau naik mobil, kalian mulai sapa Tuhan, selamat pagi. Tuhan, jalan yuk sama saya. Terus mulai cerita, curhat aja. Tuhan itu Tuhan yang paling suka dengerin kita curhat dan curcol. Ya, pada waktu kita curhat, kita ngomong, nanti tiba-tiba ada jawaban di hati. Ya, nah itu adalah cara kita bergaul dengan Tuhan. Kemudian kalau kita mau melakukan apapun, belajar berkata gini, Tuhan kalau bukan daripadamu tolong batalin, tolong hapus, tolong supaya saya tidak melakukan. Nanti tiba-tiba Tuhan lakukan dan Tuhan bicara sesuatu di hati. Belajarlah taat. Dan itulah cara bergaul dengan Tuhan. Pagi-pagi mulai bangun dengan menyembah Tuhan dan sapa Tuhan bilang I love you. Kemudian mulai tanya, Tuhan kau maunya aku apa hari ini? Kalau Tuhan tiba-tiba gerakkan dan ngomong sesuatu, lakukan. Ada sesuatu yang sederhana. Hari itu saya dapat kue dan kuenya cukup enak, cheesecake. Dan saya sudah mau potong. Tiba-tiba ada suara, atau bukan suara lah. Tiba-tiba saya terbayang muka orang saya. Salah satu teman saya. Dan saya sudah biasa berjalan dengan Tuhan, saya tahu artinya. Gak mungkin tiba-tiba terbayang wajah teman saya, artinya adalah dia lagi baik-baik gitu kan, gak mungkin. Dan saya tahu maksudnya. Tuhan mau bilang kuenya jangan dimakan, kasih aja teman kamu. Ya. Dan kemudian akhirnya gak jadi, saya potong, saya langsung tutup lagi dan saya kirim. Beberapa saat kemudian teman saya telepon, wah nangis di telepon, saya kaget. Saya pikir gawat nih, kenapa dia nangis ya? Wah, gitu. Aduh, terus saya tanya kenapa? Dan dia cerita, dia hampir saja meninggalkan Tuhan. Karena kesulitan ekonomi, karena beban. Dan dia tadi pagi barusan doa dan marah berkata begini, Tuhan kamu benar-benar tidak sayang, tidak peduli dengan saya. Bayangkan, saya sudah sangat miskin, saya mengalami banyak persoalan. Kau toh tidak pernah dengar doa saya. Terus kemudian dia terlepas satu kalimat, dia bilang begini, tahu nggak Tuhan, saya paling suka cheesecake. Dan saya sudah 3 tahun nggak pernah bisa makan. Membeli cheesecake sepotong aja nggak bisa. Saudara, dan begitu dia bilang begitu, amin. Dia ngomel-ngomel sama Tuhan, itu bel bunyi, ya, cheesecake di depan dia. Maka menangislah dia histeris. Karena Tuhan mau berkata, aku ini peduli nak. Aku tidak kasih kamu cuma sepotong, aku kasih 1 loyang. Supaya kamu bisa tahu bahwa aku ini peduli. Saudara, dan hari itu dia berbalik ke Tuhan. Bayangkan, kadang-kadang kita tidak perlu dengan khotbah. Kadang-kadang kita cuma perlu dengan taat kepada Tuhan. Kita membawa banyak orang kepada Tuhan. Sekali lagi, itulah cara bergaul dengan Tuhan. Kasih perhatian untuk kode sederhana Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa menangkap kode dari temannya atau dari pemimpinnya, maka dia akan susah menangkap kode dari Tuhan. Nah, kalau orang tanya, kenapa ada orang-orang susah menangkap kode dari temannya atau dari orang lain, apalagi dari Tuhan? Satu jawabannya, too much tentang dirinya. It's all about me. Gitu ya. Perasaan saya, maunya saya, gayanya saya. Nah, saudara, kita harus potong itu. Dan belajar untuk menangkap dari Tuhan. Menangkap dari Tuhan. Menangkap dari teman. Maka kita menjadi orang yang diberkati dan memberkati. Wow, ya. Saudara, Alkitab berkata jodoh itu harus sepadan ya. Ayatnya berkata, biarlah kamu mendapat teman yang sepadan. Nah, ini semuanya di sini juga banyak sekali jomblo-jomblo yang belum ya. Nah, yang pertama kita harus minta tanda dari Tuhan. Saya selalu belajar ya untuk minta tanda dari Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan kau sanggup bicara. Kau sanggup bicara dari siapapun dengan cara apapun, lewat mimpi atau lewat apapun untuk mempertemukan saya dengan jodoh. Nah, banyak orang itu memulai dengan rasa suka. Baru tanya, Tuhan ini jodoh saya atau enggak? Sebenarnya menurut saya sih itu enggak sah. Karena sudah dibumbui dengan rasa suka, baru nanya.
Jadi lebih baik pada waktu kalian remaja, pada waktu kalian bahkan baru berumur 18 tahun, mulailah berdoa, Tuhan temukan saya dengan jodoh yang tepat. Siapkan jodoh saya, siapkan keluarga kedua belah pihak. Karena kadang-kadang paling susah dalam menyatukan keluarga, bukan menyatukan kalian. Nah, setelah itu mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah berdoa, tenang saja, biarkan Tuhan bebas menjawab. Saya seperti itu, saya berkata, Tuhan siapa jodoh saya, biarkan Tuhan menjawab. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba. Waktu itu saya sedang tidak memikirkan jodoh, saya cuma berdoa biasa. Malam itu saya bermimpi, saya lihat banyak orang. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, bukan mereka semua, jodohmu yang di belakangmu. Saya berbalik dan saya lihat seorang pria. Saya kaget, syok sampai bangun langsung. Kenapa? Karena saya nggak terlalu suka orang ini. Menurut saya orangnya rada keras dan benar-benar pekerja keras juga, dan orangnya sangat disiplin dan buat saya kurang fun. Ya, tetapi saya tahu saya sudah dapat mimpi dan saya kemudian berkata saya minta 5 tanda. Saya minta 5 tanda ajaib. Kalau buat tanda di dalam hati aja, nggak usah ngomong keras-keras, nanti iblis dengar. Kemudian kalau buat tanda jangan yang merugikan orang lain ya. Hujan atau apa itu merugikan orang lain ya. Karena berhubungan dengan orang lain. Mintalah tanda yang simple saudara ya. Misalnya Tuhan biar ada yang meneguhkan. Atau misalnya orang itu bicara atau dapat juga dari Tuhan. Atau misalnya biar nanti Tuhan pertemukan dengan cara yang khusus. Ada pesan dari orang lain dan sebagainya. Saya meminta tanda beberapa. Memang saya cukup ekstrim. Saya meminta tanda bahwa orang tua dari pria itu harus bicara sesuatu, menyebut saya dan menyukai saya. Nah itu saya tanda. Itu kan tidak mengganggu siapapun. Yang kedua saya berkata harus ada 2 teman saya yang tiba-tiba berkata bahwa saya cocok dengan pria itu. Ya, belum lagi dengan tanda-tanda yang lain lah. Saya cukup ekstrim, saya selalu minta 5 tanda. Dan akhirnya Tuhan jawab semuanya. Tuhan jawab semuanya. Dan ujungnya hari ini saya menikah dengan beliau. Dan menurut saya dia jodoh paling ajaib di dunia. Melahirkan anak-anak yang ajaib. Kami pasangan yang ajaib. Kami sama-sama suka kerja. Kami melengkapi karena kemauan kami dengan kesukaan saya dan kesukaannya berbeda jauh. Jadi kami saling melengkapi. Kalau olahraga anak-anak dengan bapaknya. Kalau rohani dengan saya. Kalau anak-anaknya membahas soal duit, soal kerja, soal komputer dengan bapaknya, membahas soal seni, soal hal-hal yang nikmat, makanan dengan saya. Jadi kita kombinasi yang sangat tepat dalam segala hal. Sekali lagi, untuk menemukan jodoh, saudara harus benar-benar mulai mendoakan. Tetapi kemudian saudara harus minta peneguhan dari orang-orang sekitarmu. Saudara juga harus minta peneguhan dari orang tuamu. Karena berkat orang tua itu sangat penting. Ya, sekali lagi bukan soal selera. Tetapi kemudian terakhir nih, kalau Tuhan sudah bilang ini jodohmu. Banyak orang menanggapi dengan berkata saya nggak suka. Ya. Nah, keputusan ada di hatimu. Kalau engkau bisa berkata Tuhan, aku percaya seleramu. Maka kita akan buka hati. Dan kita akan bisa melihat semua kebaikan dari orang yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi kalau kita sudah menolak dengan berkata saya tidak suka. Nah itu masalahnya. Itu problemnya. Ujungnya pasti miss. Saya berharap anak-anak muda mulai berdoa dari sekarang jodohmu. Dan Tuhan akan menemukan yang terbaik. Ya betul. Nah ya. Alkitab itu berkata, saudara, Alkitab itu berkata di dalam banyak hal, saudara. Pertama adalah di Matius, kemudian banyak tempat lain. Hari itu Tuhan mengadakan sebuah pesta. Dan semua yang tidak pakai jubah dibilang yang suruh keluar. Ya, tidak boleh. Kemudian ada lagi ayatnya di dalam Wahyu. Dikatakan di dalam jemaat yang terakhir, dikatakan belilah jubah. Dalam bahasa aslinya itu berkata jubah supaya jangan kelihatan telanjang. Ya, saudara, saya tahu bahwa jubah itu ya seringkali
buat orang berkata, kan kita bisa aja secara roh, bisa aja secara istilahnya percaya dengan iman. Bisa, tapi kita kan juga boleh mengekspresikan dengan apa yang kita percaya. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ada satu lagi, ini sesuatu yang pernah diuji cobakan. Saudara, pada waktu murid-murid itu lulus dari SD, semua disuruh berpikir dia mau jadi apa. Kemudian yang mau jadi dokter pakai jubah dokter, yang mau jadi astronot pakai jubah astronot, dan mereka diwisuda pakai itu. Dan ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang ajaib. Sejak hari itu mereka semua yang memakai jubah benar-benar bertekad. Dan benar-benar semua jadi seperti jubah yang mereka pakai atau pakaian yang mereka pakai. Saudara, dan ini sudah dibuat sebuah riset berkali-kali. Kita tahu kalau anak SD ya ditanya mau jadi apa, itu setiap tahun bisa ganti. Sebentar jadi dokter, sebentar jadi ini, sebentar jadi itu. Dan kebanyakan terus berubah. Tetapi yang aneh, mereka yang diwisuda dengan jubah yang mereka pakai ternyata benar menjadi kenyataan. Why? Ternyata itu tindakan iman. Tetapi anak itu tiba-tiba fill in, masuk di dalamnya. Punya iman, punya tekad, punya kemauan, dan seperti menyatu dengan dirinya. Ya, saya berdoa supaya kita menangkap kebenaran jubah ini. Ada sangat banyak kata jubah di Alkitab yang Tuhan terangkan. Ada jubah pujian, ada jubah kebenaran, ada jubah kebaikan. Bahkan Tuhan suruh membuat jubah untuk para imam. Ya, Tuhan sangat merinci jubah imam itu seperti apa. Dan saya berdoa supaya kita mengerti kalau kita memakai bukan buat show atau bukan sekedar bagus-bagusan. Tetapi kita mengerti itu ekspresi imam. Ekspresi bahwa kita menghadiri pesta Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita berlaku sebagai apa. Dan biar itu benar-benar menyatu dan menjadi sebuah identitas buat hidup kita. Saya berharap itu tidak menjadi lelucon atau sekedar kebiasaan juga bukan, atau sesuatu yang dianggap enteng. Karena Alkitab bicara sangat penting soal itu. Ada banyak mungkin anak muda yang hari-hari ini kelihatannya meninggalkan Tuhan dan tidak peduli. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah anak muda pada waktu dia masih muda, supaya mereka jangan meninggalkan jalan Tuhan. Nah, banyak orang tua berpikir gini, anaknya masih kecil, biarin aja deh nanti baru kenal Tuhan. Bahkan di beberapa negara mengatakan bahwa agama itu urusan belakangan. Jadi tidak boleh ada pelajaran agama sampai anak itu memilihnya sendiri. Saya tidak setuju sama sekali. Dari sejak kecil anak-anak harus dibawa mengenal kepada Tuhan. Dan pada waktu mereka mengenal Tuhan, maka mereka tidak akan meninggalkan. Karena mereka tahu Tuhan itu nyata dan real. Saya mengajak anak saya pelayanan dan mengenalkan mereka kepada Tuhan sejak dari dalam kandungan. Saya membacakan firman Tuhan. Saya berdoa juga buat setiap saudara, supaya saudara jadi pelaku firman. Karena ada banyak orang tua, keluarga yang tidak jadi pelaku firman. Sehingga akibatnya mereka marah. Mereka berkata cuma munafik, bicara tetapi tidak jadi pelaku. Karena itu sekali lagi, mari kita semua jadi pelaku firman. Supaya anak-anak muda melihat ada kebenaran, ada keseriusan, ada Tuhan di dalamnya. Saudara, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali. Ya. Ada di dalam Efesus dikatakan mintalah hikmat. Tetapi kalau saya mengambil 3 hal aja yang gampang, yang simple. Jadi bagaimana untuk mengetahui destiny? 1, apa yang paling kamu suka. Pada waktu kamu tahu apa yang paling kamu suka, itu tidak kebetulan. Itu Tuhan taruh dari sejak kamu masih di dalam kandungan. Saudara, kalau kamu suka menyanyi, itu destinimu untuk menyembah Tuhan. Kalau kamu suka sekali dengan gadget, itu destinimu. Ada sesuatu yang kamu harus sukses dan besar karena gadget. Bayangkan
saudara akan menjadi seperti Bill Gates dengan menguasai, saudara ya, atau Mark dengan menguasai gadget. Sekali lagi, apa yang paling Anda suka itu adalah destinimu. Saudara, yang kedua adalah apa yang Tuhan ungkapkan lewat nubuat, lewat mimpi, lewat kesempatan yang ada, lewat pembelajaran, lewat sekolahmu, lewat hobimu. Itu adalah destinimu. Misalnya dari kecil ayahmu mengajak kamu untuk main bola. Kemudian orang berkata, wih, dia memang berbakat. Dan kemudian memang ada kesempatan untuk sekolah bola. Dan kemudian ada nubuatan. Tidak kebetulan kamu membaca ceritanya kakak. Dan itu semuanya merupakan rambu-rambu yang membawa kamu pergi ke sana. Tapi yang terakhir, apa yang bisa menjadi berkat?